Halo guys, selamat datang di Cerita Santuy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film, yaitu tentang kisah cinta manusia dengan Putri Duyung yang berjudul The Mermaid yang keluar di tahun 2016. Pada awal cerita dimulai dengan berkumpulnya orang-orang kaya yang sedang mengadakan lelang untuk memiliki Teluk Hijau. Yang pada akhirnya dimenangkan oleh seorang pemuda kaya yang bernama Liu. Meskipun menurut teman-teman harganya terlalu tinggi, tapi Liu percaya akan proyek tentang Teluk Hijau ini. Kemudian di malam hari, Liu mengadakan pesta besar merayakan kemenangan lelang dengan mengundang pengusaha-pengusaha lainnya. Diperkirakan akan mendulang sukses besar, maka banyak beberapa kerabat mengajak bekerja sama dengan Liu. Tetapi Liu menolak tawaran tersebut. Bahkan, Roland mantan Liu pun juga datang ingin menawarkan kerjasama. Saking ngebetnya kerjasama dengan Liu, Roland sampai rela membuang jam seharga 8 juta agar para wanita di sebelah Liu pergi dan bisa mendapatkan peluang kerjasama dengan Liu. Tiba-tiba dari kolam pun muncul seorang wanita yang tidak diundang. Cewek itu bernama Shan dan memberikan sebuah kertas berisi nomor telepon agar berharap suatu saat dia menelpon agar bisa bertemu dengan Liu untuk menjebaknya. Di tempat lain, para karyawan Liu sedang mempersiapkan strategi agar proyek ini lancar. Dengan mempersiapkan alat yaitu ultrasonar di laut agar ikan dan makhluk hidup di sekitar itu mati dan menderita demi kelancaran proyek ini. Ternyata tidak disangka, Shan dan teman duyung kecilnya itu tinggal di perairan Teluk Hijau. Akibat terkena sonar, duyung kecil itu pun sekarang sedang menderita dan Shan membantu untuk merawatnya. Shan pun seorang putri duyung dewasa yang bisa berubah menjadi manusia. Di sana dia tinggal dengan para duyung-duyung lainnya dan juga manusia gurita. Dia orang yang paling kesal dengan manusia yang suka merusak. Makanya merencanakan strategi mengirim Shan untuk menjebak Liu dengan memberikan nomor telepon kepadanya untuk menghabisi nyawa Liu. Pada saat itu, para duyung sedang menunggu telepon dari Liu. Berhubung Liu ingin membuat mantan pacarnya cemburu, akhirnya telepon yang mereka tunggu berbunyi dan mereka janjian untuk ketemuan. Shan yang sudah dan cantik sedang mempersiapkan strategi dengan manusia gurita untuk menangkap Liu untuk dihabisi. Akan tetapi dia kecewa karena yang datang adalah orang suruhan Liu. Saat di kantor Liu, Shan sudah mencoba meracuni dari minuman, tapi yang terkena malah asistennya Liu. Agar tidak salah sasaran, Shan mencoba memberikan alkohol untuk menetralisir racun itu, tapi malah diminum lagi. Sampai bulu babi pun Shan coba, tapi gagal. Saat kedua kalinya dicoba, Shan gagal lagi karena tidak melihat kaca bening di depannya. Semuanya gagal, malah Shan sendiri yang kena akibatnya.
Akibat terkena stick golf Liu, Shan jadi terluka. Liu mencoba menawarkan beberapa uang, tapi Shan tolak. Sudah ditambahi juga, tetap Shan tolak. Karena kesal, akhirnya Liu meninggalkan Shan. Tapi saat ingin ditinggalkan, mantannya Liu datang, yaitu Roland. Langsung dengan gerak cepat, Liu menggandeng Shan, berlagak akrab sampai Shan pun heran, dengan tujuan agar Roland cemburu dan mengajak Shan pergi. Mereka akhirnya pergi ke sebuah tempat makan ayam goreng sepuasnya. Tapi saat makan, Liu malah sedih karena mengingat keadaan dia di saat masih kecil. Rasa ayam ini mengingatkan dia karena pernah hidup miskin. Karena hidup miskin, makanya Liu kerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak agar menjadi kaya. Buat dia, uang hal yang penting agar bahagia. Tapi buat Shan, ada yang lebih penting daripada uang. Karena sudah mentraktir Liu, sampai-sampai Shan dikasih cek nominal yang besar dari Liu. Tapi cek itu malah dia bakar. Liu heran karena tidak pernah ketemu cewek seperti ini. Untuk menghibur Liu, Shan mengajak Liu untuk bersenang-senang. Akhirnya Liu pun sadar, sudah lama dia tidak bahagia seperti ini. Padahal dia mempunyai segalanya. Akhirnya Liu mengantarkan Shan pulang. Meskipun agak heran karena dia tinggal di rumah yang sudah dibeli oleh Liu. Karena menurut Liu, Shan spesial, akhirnya dia menggandeng tangan Shan sepanjang jalan. Sementara di balik pintu di dalam rumah sudah ada manusia gurita dan duyung yang sudah menunggunya untuk menghabisi nyawa Liu. Shan yang sadar akan teman-temannya di balik pintu langsung menyuruh Liu pergi karena dia mulai ada rasa suka dengan Liu. Dan manusia gurita pun marah. Rencananya gagal. Tiba-tiba Liu mengajak ketemuan besoknya dengan Shan. Manusia gurita dan duyung-duyung senang mendengarnya karena rencana kedua mereka untuk menghabisi Liu bisa mereka dapatkan kembali. Shan dan Liu akhirnya ketemuan lagi. Bahkan Liu membawakan dia bunga yang terbaik untuk Shan. Karena manusia gurita kurang percaya dengan Shan melakukannya sendiri, akhirnya dia pun ikut dalam pertemuan ini dengan berpura-pura menjadi chef. Karena lengan guritanya terlihat oleh Liu, Liu pun tertarik untuk memakan menu gurita. Mau tidak mau, sang manusia gurita harus rela berkorban bagian tubuhnya dipotong-potong. Untungnya, sebelum makin parah, dia berhasil kabur. Di meja lain, Liu memberikan Shan cincin untuk mencoba melamarnya. Meskipun baru kenal, Liu pun jatuh cinta dengan Shan. Baru kali ini hanya Shan yang dapat bikin dia bahagia. Tapi Shan menolaknya, karena tujuan dia memang untuk menghabisi nyawa Liu. Saat mencoba menusuk Liu, tiba-tiba Roland pun datang dan rencananya gagal. Saat di rumah, manusia gurita mencoba menahan kesakitan akibat bagian tubuhnya yang terpotong dan makin kesal dengan Liu. Karena Liu penasaran akibat cincin yang diberikannya ditolak, Liu mencoba datang ke tempat Shan. Ternyata yang didapat, Liu melihat sosok asli Shan sebagai putri duyung beserta manusia gurita dan teman-temannya. Akhirnya Liu pun ditangkap. Saat Liu ingin dibunuh oleh manusia gurita, Shan menggagalkan rencananya. Dia pun jadi marah dengan Shan. Tapi dia tidak sanggup untuk melukai Shan. Liu yang berhasil kabur coba bercerita dengan polisi, tapi malah ditertawakan. Liu pun cerita ke Roland, dan dia orang yang percaya karena pernah menemukan bangkai duyung. Sampai membentuk tim khusus untuk mencari duyung yang asli yang berada di Teluk Hijau. Karena menurut dia, kalau sampai ditangkap pasti menghasilkan uang yang banyak. Roland mengerahkan pasukannya untuk ke Teluk Hijau untuk menangkap duyung-duyung di sana. Liu yang masih memiliki perasaan dengan Shan mencoba menelponnya untuk segera kabur. Sayangnya dia telat karena pasukan Roland sudah sampai di sana untuk menangkap duyung-duyung. Duyung-duyung sudah mencoba mengumpat di dasar air. Sayangnya mereka ketahuan dan banyak yang dibunuh dan ditangkap.
dan dimasukkan ke dalam kantong. Shan pun mencoba melarikan diri dari pengejaran dan akhirnya ditolong oleh manusia gurita. Sayangnya, saat akan mencoba dibantu kabur, Shan malah terperangkap jaring yang sudah dipasang. Tiba-tiba datang bantuan dari sang nenek duyung, mengibaskan air untuk melakukan perlawanan agar dapat membantu duyung-duyung kabur ke laut yang luas. Sayangnya, Shan yang paling diincar dan terkena panah di ekor duyungnya. Dia pun masih berusaha kabur. Tapi Roland gak mau kalah dengan helikopternya untuk terus mengincar Shan. Dia benar-benar benci dan cemburu dengan Shan. Ditembakkan ke arah Shan sampai terpental dan terluka parah. Shan, sang putri duyung pun sudah tidak berdaya dan dikepung oleh orang-orang suruhan Roland. Lee pun datang muncul dan menggendong Shan untuk menyelamatkannya dan mencoba mengembalikannya ke laut. Roland memaksa Liu untuk berhenti, tapi Liu nggak mau. Dia pun ditembak berkali-kali oleh Roland. Walaupun tertusuk parah, di situ Shan melihat ketulusan dan kecintaan Liu padanya. Meskipun sampai terjatuh, Liu akhirnya berhasil mengembalikan Shan ke laut. Polisi yang datang pun menangkap Roland akibat perbuatannya kepada Liu. Waktu pun berlalu, kini Liu sudah berubah. Dia yang dulu gila dengan kekayaan, kini menyumbangkan hartanya untuk pembangunan lingkungan dan beasiswa untuk yang membutuhkan. Tak disangka, orang yang mendapatkan beasiswa darinya datang untuk mengobrol menanyakan tentang putri duyung yang viral. Liu sempat sedih ketika mengingat kejadian waktu itu. Tapi kini dia sudah hidup berpasangan dengan Shan. Dan kadang mereka pun pergi ke laut. Liu memakai gelembung seperti ini jika berenang dengan Shan. Teman-teman Shan pun senang karena sekarang sudah bebas. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa di subscribe. Sekian dulu ya guys.